Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Apa belum makan? Sudah? Kalau sudah makan, harus semangat. Kenapa masih pagi harus semangat? Harus tetap semangat. Kenapa? Supaya dapat ilmunya mudah. Coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, alhamdulillah. Semangat semuanya jawab salam. Artinya kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Apa kabar semuanya hari ini? Mantap, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, pada hari ini kita mau belajar. Kalau mau belajar harus tertib. Kalau mau belajar harus rapi. Kalau mau belajar harus semangat. Harus semangat menuntut ilmu. Sebelum belajar, biar kita dapat curahan dan keberkahan dari Allah, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, sekarang saya tanya, siapa yang mau memimpin doanya pada hari ini? Oke, Bang Apan, yuk. Tadahkan tangannya. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buka buku akidah akhlaknya. Sudah dibuka semuanya? Nah, situ kita lihat bab pertama yaitu kalimat thayyib. Kita mau belajar yang namanya kalimat thayyibah. Yuk, apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Angkat tangannya lah, siapa yang mau jawab satu-satu. Ayo, siapa yang berani? Ayo, coba Bang Rid, Bang siapa namanya? Bang Dias. Apa itu kalimat thayyibah, Bang Dias? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Kalau ditanya orang kalimat yang baik apa namanya? Kalimat thayyibah. Ada macam-macam kalimat thayyibah, termasuklah takbir, tahmid, tahlil, dan segala macam hal-hal yang memuji Allah. Sekarang kita mau belajar kalimat thayyibah yakni tarji. Ini tulisannya? Ya, tarji. Apa itu tarji? Ayo, siapa yang sudah belajar tadi malam? Apa itu tarji? Ayo. Tarji adalah bacaan yang dibaca apabila kita terkena musibah ataupun kita merasa kehilangan. Contoh, tadi apa pengertian tarji? Bacaan yang dibaca apabila kita terkena musibah dan kehilangan. Nah, apabila kita atau orang lain
terkena musibah atau merasa kehilangan, maka kita harus mengingat Allah dengan cara membaca kalimat thayyibah tarji. Cemana bunyi kalimat tarji itu? Yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang sering kita dengar di masjid apabila ada pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita ada tebak. Ini pasti ada yang meninggal. Ini pasti ada yang terkena musibah. Musibah berupa apa? Berupa kehilangan, berupa pulang ke rahmatullah, yakni meninggal dunia. Ya, yang termasuk bagian dari musibah dan kehilangan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita semua ini yang namanya makhluk, tahu makhluk? Makhluk itu yang hidup, yang bisa mati. Namanya makhluk. Pasti akan merasakan kehilangan dan pasti akan merasakan yang namanya musibah. Dan pasti sewaktu-waktu namanya kita punya Allah. Kalau punya Allah, sewaktu-waktu Allah rindu sama kita, sewaktu-waktu Allah nyuruh pulang kita, pastilah kita ke rahmatul, pulang sama Allah. Namanya pula kita punya Allah. Jadi nggak ada ini punya saya, mobilnya punya saya. Ya nggak ada mobil punya saya, punya Allah. Sama seperti tukang parkir. Tukang parkir. Banyak mobilnya kan? Banyak keretanya kan? Sewaktu-waktu mobil kereta itu diambil, dia sedih nggak? Sedih nggak? Nggak kan? Sama kita juga seperti itu harusnya. Kenapa tukang parkir ini tidak sedih? Karena itu bukan miliknya. Dia hanya merasa dititipi. Sama seperti kita. Kita juga merasa harus dititipi. Bahkan diri kita juga dititipin oleh Allah. Maka sewaktu-waktu ada misal pensil kita hilang, ya udah milik Allah. Sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah. Tapi harus dijaga pensilnya. Jangan semata-mata punya Allah kok, udah nggak usah dijaga. Salah lah seperti itu. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini kalimat tarji. Ya, apa saja? Tadi yang pertama meninggal dunia. Ya, lalu apa? Terkena musibah. Apa saja musibah yang pernah kita dengar, yang pernah terjadi di negara kita ini? Ayo, musibah apa? Banjir. Terus tsunami. Longsor. Apa lagi? Apa? Meninggal dunia. Nah, ini musibah. Ya, itu juga termasuk musibah. Musibah yang besar yang bisa menghancurkan alam ini. Apa lagi? Gempa bumi. Banyak. Misal yang kemarin terjadi barusan saja di Brastagi, peristiwa Gunung Meletus. Apa yang kita pertama ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kejadian baru saja pesawat Sriwijaya Air tuh jatuh. Itu kan termasuk bagian dari musibah. Apa yang pertama kita ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalaulah seperti itu semua kembali sama Allah, kita harus siap-siap untuk kembali sama Allah. Itulah kalimat tarji, mengingatkan kita untuk mengingat bahwasannya kita ini akan kembali kepada Allah. Hikmahnya kita sebagai umat muslim, ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama kita harus sabar. Di balik kita mendapat musibah atau merasa kehilangan, kita yang pertama harus sabar. Kenapa? Kalau kita sabar, kita dekat sama Allah. Mau dekat sama Allah? Mau? Kalau mau dekat sama Allah harus sabar. Lalu yang kedua apa?
Allah akan angkat derajat kita karena kita mempunyai sifat sabar. Allah akan angkat derajat kita. Lalu yang ketiga, Allah akan beri pengganti yang lebih baik. Misal kita kehilangan pensilnya harganya 2.000. Karena kita sabar, kita ikhlas, maka Allah akan ganti pensil yang semula harga 2.000. Tiba-tiba kita sampai rumah, dibelikan sama mak kita pensil yang harganya 5.000. Dibelikan sama nenek kita pensil yang harganya 5.000. Berarti Allah gantilah yang pensilnya 2.000. Raut nggak dipakai, nggak lama tumpul. Tapi ini pensil yang 5.000 agak-agak mahal sedikit ya. Raut pakai lama makin cantik tulisan kita kan, tak tumpul-tumpul. Itulah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, Abi mau kasih pertanyaan. Siapkan buku tulisnya. Ya, ini pertanyaannya cuma 2. Nah, pertanyaan cuma 2 ya. Waktunya siapa yang sudah selesai? Udah, nggak usah pakai waktu. Siapa yang sudah selesai nanti angkat tangannya ya. Biar di konten. Silakan kerjakan. Langsung jawabannya saja ya. Karena soalnya udah ditulis di sini, langsung jawabannya saja. Selesai kakak? Kakak selesai? Selesai? Mana? Wah, pintar. Benar. Soalnya selesai lagi. Nih kakak ini udah selesai. Pintar. Abang selesai bang? Siapa yang selesai? Abang dah? Ntar ya kak. Siapa abang ini udah selesai? Bentar ya kakak. Nih. Nih kakak udah selesai. Kakak ini udah selesai juga. Nih. Abang selesai? No. Pintar ya. Benar semua jawabannya. Kakak udah selesai kak? Sudah. Lihat ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantap ya. Sering dengar ya berarti ya. Sudah? Karena sudah selesai, kita kasih soal. Sekarang kita mau PULANG. Pulang. Kita selesai pembelajaran hari ini tentang kalimat tarjih. Ya, mudah-mudahan kalau nanti ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalian udah paham maknanya. Kalian udah paham apa maksudnya dan kalian sudah paham. Ya, ini menandakan dia apa. Nah, paham semuanya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita selalu ingat sama Allah, rajin beribadah. Sebelum kita pulang, kita baca doa. Yuk, siapa tadi? Bang Apan yang memimpinnya? Yuk, Bang Apan.
Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita pada hari ini. Nanti kita kembali pada lain waktu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.